Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran bab 5 tentang larangan minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Ya, pada hari ini, mudah-mudahan Bapak berharap bahwa kalian semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Allah selalu memberikan kepada kalian kesehatan, keberkahan dalam hidup kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembahasan di bab 5 ini ya dengan yang pertama, yaitu ini adalah peta konsep pembelajaran kita. Ya, yaitu surah Al-Maidah ayat 90, ayat 91 dan juga 32. Nah, apa? Yaitu menghindari minuman keras, menghindari perjudian, menghindari pertengkaran. Kalau menghafalnya yaitu menghafal apa? Surah Al-Maidah ayat 91, 90, 90, 91 dan 32. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu larangan tentang minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Allah telah menetapkan, ya, atau Allah telah menetapkan bahwasanya aturan dalam Al-Quran mengenai larangan mengkonsumsi minuman keras, yang kedua larangan judi, dan juga larangan untuk pertengkaran. Nih, Allah sudah melarang ini semuanya di dalam Al-Quran. Ya, apa ayat-ayatnya atau apa dalilnya? Kita akan bahas satu persatu anak-anakku sekalian. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu surah Al-Maidah ayat 91, 90, 91 dan 32 dan juga hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Yang pertama, surah Al-Maidah ayat 90, 91. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ya, Al-Maidah ayat 90-91. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, ya, yang pertama nih, meminum khamr atau minuman keras. Yang kedua, minum berjudi, berkorban untuk berhala. Yang ketiga, nah, yang keempat, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan di antara kamu lantaran. Ya, ayat Al-Maidah ayat 90, 91. Ya, jadi jelas di dalam ayat Al-Maidah ini 91, 90, 91 ada 4 hal yang kita harus hindari. Yang pertama apa? Minuman keras. Yang kedua apa? Berjudi. Yang ketiga berkorban untuk berhala. Dan yang terakhir yaitu mengguni nasib dengan anak panah. Ini hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalik katabna ala baini Israila annahu man qatala nafsan bighair nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a
walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Al-Maidah ayat 32. Yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu telah melampaui batas yang sudah ditetapkan. Al-Maidah ayat 32. Ya, itu adalah dalil Al-Quran tentang larangan khamr, judi, dan juga pertengkaran. Selanjutnya, yaitu hadis. Nah, ini kalau menurut hadis, yang tadi kalamullah, ya surah Al-Maidah ayat 90, 91, dan 32 adalah perkataan Allah. Nah, kalau sekarang yang akan kita bahas, yang akan kita baca yaitu hadis tentang larangan minuman keras, ya, yang dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Umar radhiyallahu anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Ya, setiap yang memabukkan adalah khamr, minuman keras, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, hadis riwayat Bukhari. Itu hadis yang pertama. Ya, yang kedua, yaitu hadis tentang larangan berjudi. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ani banu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah, rawahu Abu Dawud. Artinya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, awas nih, larangan berjudi, ya, tentang bermain dadu. Hadis yang ketiga tentang pertengkaran atau bertengkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu ay yahjura akhahu fawqa thalas. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim. Nah, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasut, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tindakan halal bagi muslim yang lain untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 kali. Tuh, ini larangan bertengkar. Ya, 3 hari, mohon maaf, 3 hari. Ya, jadi kita dilarang apa? Saling membenci, saling hasut, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi mereka, ya, surga muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa. Ya, jadi hal-hal yang di atas ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari. Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Lanjut, ya. Nah ini
Apa aja sih yang akan kita pelajari setelah kita membaca surah Al-Maidah ayat 90, 91 dan juga 32 serta hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Abu Daud. Yang pertama, setelah membaca dengan baik, hafalkan surah Al-Maidah ayat 90, 91 serta hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Hafalkan satu persatu dengan baik, anak-anakku sekalian. Bacalah dengan perlahan, kemudianlah berulang-ulang agar mudah dalam menghafal. Nah, yang terakhir, hafalkan dengan baik dan sering-seringlah membaca surah-surah dan hadis tersebut. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang minuman keras atau khamar. Ya, apa sih yang dinamakan dengan khamar? Khamar itu yaitu minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Itu yang disebut dengan khamar, minuman keras. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Itu yang disebut dengan minuman keras ataupun khamr. Ya, pokoknya apapun ya, minuman apapun yang mengandung alkohol yang bisa menyebabkan ketagihan itu disebut dengan khamr atau minuman keras. Lanjut. Ya, nah ini apabila kita sering mengkonsumsi yang namanya minuman keras dan juga narkoba. Awas anak-anakku sekalian, hindari sekali apa yang sudah digariskan oleh Allah, larangan oleh Allah tentang minuman keras ini. Ya, apa yang pertama akibatnya apabila kita mengkonsumsi minuman keras dan juga narkoba, yaitu maka malas makan, sedikit makan kita, malas ya, makan kita akan sedikit, akan menjadi malas untuk kita mensantap sesuatu ke dalam mulut kita. Yang kedua, sehingga fisik kita lemah dan kekurangan gizi. Badan kita yang tadinya besar akan menjadi kurus akibat kita sering mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Yang kedua, hidup akan menjadi jorok, tidak teratur, sehingga terkena eksim atau penyakit kelamin. Tuh, ya awas hati-hati kalau kita sering minum minuman keras nih. Orang-orang yang sering minuman keras ini akan menyebabkan seperti ini. Yang ketiga, terkena penyakit paru-paru dan hepatitis. Ya Allah, ya, apabila sering mengkonsumsi minuman keras. Dan yang terakhir, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus-murus, dan juga sulit tidur. Bagi orang yang sering mengkonsumsi minuman keras dan juga narkoba. Selanjutnya, akibat daripada minuman keras juga yaitu gangguan otot jantung dan tekanan darah akan menjadi tinggi. Yang selanjutnya gangguan gerak dan keseimbangan tubuh. Ya, lamban kerja, ceroboh dalam bekerja, sering tegang dan juga gelisah. Ini akibat daripada minuman keras juga. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. Tuh, kalau sering mengkonsumsi minuman keras. Yang selanjutnya, gangguan mental, antisosial, hidupnya hanya untuk hidup diri sendiri, nggak mau bergaul. Dan juga asusila. Sering melakukan hal-hal yang asusila. Dikucilkan oleh lingkungan akhirnya. Cenderung menyakiti diri. Dan yang terakhir, nauzubillah min zalik, akhirnya dia melakukan apa? Bunuh diri dalam keadaan su'ul khatimah. Akibat daripada mengkonsumsi minuman keras dan juga narkoba. Yang kedua, yaitu judi. Nah, submateri yang kedua dalam materi yang di atas di bab 5 ini yaitu judi. Apa itu judi? Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu atau materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Oh, ya. Yang menang dapat keuntungan, yang kalah dapat kerugian. Ya, baik dua orang, 3 orang atau kelompok ataupun banyak kelompok yang melakukan perjudian. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur dalam materi ini. Apa? Mari kita bahas satu-satu anak-anakku sekalian. Yang pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Biasanya uang, bisa juga kendaraan, bisa juga rumah tinggal, bisa juga tanah yang ditempati,
apapun itu materi yang bisa dipertaruhkan. Itu pasti ada di dalam salah satu unsur daripada perjudian. Yang kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Nih ada dua kan? Ada yang kedua kan tuh apa? Sistem permainan yang digunakan menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Pasti ada yang menang dan juga pasti ada yang kalah. Ya, itu yang namanya perjudian atau judi. Yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian seluruhnya kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan, murohanah sebutannya, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Tuh, ya. Jadi, apa yang sudah menjadi persyaratan pertaruhan dari awal, yang pertama, akan diambil tuh oleh si pemenang. Yang kalah harus menyerahkan. Ya, karena itu udah menjadi persyaratan antara keduanya. Itu yang namanya judi. Ya, jadi awas hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus kepada perjudian. Selanjutnya, nih anak-anakku sekalian, dampak negatif daripada judi. Apa yang pertama? Memecah belah persaudaraan antar sesama. Tuh, ya. Yang kedua, menimbulkan kebencian dan juga permusuhan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mengingat Allah. Yang keempat, menjadikan seseorang mudah meninggalkan sholat. Lalai udah pasti sama sholat. Karena sudah doyan, udah suka, sudah cinta dengan apa yang namanya judi. Yang selanjutnya, menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Ya, rahmat Allah nggak bakalan datang, nggak bakalan dapet orang-orang bagi yang sering melakukan atau melakukan perbuatan judi dan membuat dirinya terjerumus ke dalam api neraka, ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya anak-anakku sekalian, terutama perbuatan judi ini, karena apabila kita atau seseorang melakukan perbuatan judi, maka sudah pasti balasannya yaitu dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya anak-anakku, di sub materi yang selanjutnya yaitu pertengkaran. Sesudah minuman keras, yang kedua judi, sekarang kita akan membahas yang namanya pertengkaran. Sub materi yang selanjutnya yang ketiga. Apa? Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini. Kaum remaja sekarang ini. Menimbulkan banyak dampak negatif. Misalkan apa? Yang pertama, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Yang kedua, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Nih, ya fenomena sekarang nih yang sering sering kita dengar, ya sering kita lihat di media sosial, ya maupun di televisi ataupun di media sosial, di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, banyak di YouTube, banyak mempertontonkan tentang pertengkaran antar seseorang dengan orang lain ataupun dua orang dengan dua orang lain, tiga orang dengan tiga orang lain, atau dari RT dengan RT yang lainnya, RW dengan RW yang lainnya, lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya, atau sampai yang skala yang lebih besar lagi, yaitu negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nih ya, yang sering sekali, yang banyak sekali kita lihat di televisi, di media sosial, yaitu pertengkaran. Nah, terutama apa? Terutama tentang anak remaja yang sekarang sedang booming-boomingnya tawuran antar sekolah, tawuran antar wilayah, tawuran antar kampung. Ya, mudah-mudahan kita semua anak-anakku sekalian dijauhi daripada pertengkaran yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian. Apa nih? Bagaimana cara menghindari minuman keras? Yang pertama yaitu lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Ya, yang kedua lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Memperbanyak membaca buku dan mencari informasi bahaya minuman keras. Itu cara menghindari minuman keras. Nah, yang selanjutnya
yaitu cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Apa? Yang pertama, tanamkan dalam dirimu, dalam diri anak-anakku sekalian, bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Ya. Yang kedua apa? Biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta. Dan yang ketiga, hindari perbuatan tidak konsisten, pelin-pelan. Kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Tidak konsisten, lurus, tegak lurus. Ya, jadi kalau bahasa sekarangnya angin ke kanan, angin ke kiri. Jangan seperti itu. Jadi kita harus istiqomah, konsisten dengan pendirian kita. Kalau kita nyatakan barang tersebut haram, hal-hal tersebut tidak baik, terus tanamkan dalam diri kita hal-hal tersebut haram ataupun tidak baik. Yang selanjutnya, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak baik. Jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Nah, pilah teman-teman kalian. Ya, jangan salah pilih teman. Ya, sekali lagi Bapak ulangi. Pilah teman-teman yang baik. Ya, banyak teman di sekitar kita, banyak teman di sekolah, banyak teman di lingkungan kita, tapi pilih yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, dekatkan teman kita yang baik, jauhi teman kita yang mengajak ke hal-hal yang buruk. Itulah pergaulan yang benar-benar yang sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.